Diklat kita, humor sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Babe, gimana kabarnya, Be? Baik. Jadi alhamdulillah. saya diajak main sama Gus Chandra keliling, Oh iya. ya kan? Di Indramayu. Ya. Saya jadi bisa mengunjungi leluhur saya. Jadi ternyata ibu saya ini kan ada darah Indramayu. Ya, sempat jaroh. Iya. 32 tahun saya nggak ke makam itu. Sekarang diajak ke Sumedang. Sumedang. Orang Tanjung Kerta, ya asli. Orang sini. Kakek saya di Sukamantri, Cibodas makamnya. Cuman gara-gara bapak saya dimakamkan Ciamis, jadi jarang ke Sumedang. Jadi buat saya ini silaturahmi lagi. Bisa bertemu dengan konstituen. Jamaah Wan Persenia. Wah. Nggak ada. Nanti untuk menandai persahabatan, tukeran jaket ya. Ya bisa. Apa jaket banser nanti? Yeah. Istimewanya apa Sumedang? Di cerita sejarah nasional, Sumedang selalu disebutkan ketokohannya. Ini yang suka membingungkan kita, Gus. Dia teh orang Sumedang Jarambah. Jarambah tuh, namanya Jarambah? Oh, tukang ulin. Kayak Gus Chandra Jarambah kan ke sana ke sini, nikah di sana, nikah di sini. Itu jangan dibuka di sini. Pokoknya Jarambah gitu. Saya baru target ini Sumedang nih, ya kan? Jadi ada satu hal yang menarik. Apa emang di Sumedang ada apa? Tahu Sumedang. Di antaranya produk-produk tadi, tahu atau apa ya. Tapi di dalam konteks kesejarahan, ini nama-nama tokohnya juga suka disebutkan di wilayah lain dalam peta Indonesia zaman sekarang. Salah satu tokoh diceritakan ada di Cirebon. Salah satu tokoh diceritakan ada di Karawang. Salah satu tokoh ada diceritakan di Banten. Zaman kejadian saat itu, apakah itu namanya Banten? Apakah namanya Cirebon? Kan penamaan ini sebetulnya baru. Peta masa lalu dan masa kini ya. Artinya kan seharusnya kita buka peta lama. Yang dimaksud Sumedang orang zaman dulu itu apa? Gitu kan? Apakah sekecil yang sekarang? Atau dari dulu itu nama Sumedang ini lebih luas lagi? Karena kalau kita cerita istilah Medang, sampai saat sekarang di Wetan juga masih. Banyuwangi, Madura, Jember masih menyebutkan Medang itu ada. Apakah ini ada kaitannya? Tapi yang lebih penting lagi, banyak sekali artefak-artefak di Sumedang ini yang masih belum terbuka atau bahkan sudah ditutup. Contohnya seperti Jati Gede kemarin ya. Dengan alasan modernisasi atau untuk pengairan sawah, sehingga dibutuhkanlah satu danau Jati Gede gitu ya. Padahal waktu saya pelajari Jati Gede ini diminta untuk menjadi sebuah bendungan, itu tahun 1862. Jadi udah lama banget. Kalau sekarang alasannya adalah pengairan, sampai saat ini Cimanuk teh Panggedena, Walungan, di Sumedang sebetulnya yang susah air di mana? Jadi tidak ada alasan untuk pengairan menurut saya. Jadi saya kan ininya nakal nih. Wah kayaknya ini juga nakal, ini? Enggak, itu mah tertib. Tertib ya? Takutnya khawatirnya justru mau menutup sejarah. Karena setahu saya ada 47 situs di sana yang ditenggelamkan malah. Padahal belum dibuka situs ini. Siapa tahu ternyata apa gitu. Kepentingannya apa menutup-nutupi, bahkan menutup total sejarah itu? Sebetulnya kan balik lagi ke peradaban. Kalau sekarang tiba-tiba diketahui bahwa Indonesia itu peradabannya tinggi, ahli sejarah itu harus, kalau komputer, Ctrl Alt Del gitu ya. Dia harus di reset. Soalnya 7 keajaiban dunia, pada saat sekarang muncul contohnya Gunung Padang aja. Nggak ada di 7 keajaiban. Eta ajaib pisan. Peneliti aja belum tahu itu buat apa ya. Nah, belum lagi penemuan-penemuan lain. Keajaiban itu banyak sekali, apalagi kalau kita bicara Sumedang dengan ceritanya. Tapi tentunya nanti narasumber akan jauh lebih tahu wilayahnya di sini. Walaupun apapun ceritanya, saya bangga aja Sumedang. Ada orang Sumedang. Di sana ngaku orang Indramayu, di sana ngaku orang Sumedang. Besok mau ngajak kemana? Bandung? Asli Bandung bukan? Bandung, lahir di Bandung. Lahir di Bandung, bapak Sumedang, ibu Ciamis. Tapi ibu ada darah Indramayu, gitu kan? Kok bisa ada darah Indramayu waktu itu ikut donor darah? Kakeknya, kakek saya berkelana. Mang Budi ini si Babe ini bisa pinter banget soal urusan budaya, itu ceritanya gimana dulu? Ya belajar.
Tes dulu. Medang artinya apa? Medang artinya, kalau saya tahu udah dari dulu saya ngomong. Medang itu bermain pedang itu loh. Oh gitu. Iya. Enggak, tapi kan kesininya banyak orang itu keilmuan macam cocokologi. Dipas-paskan gitu ya. Padahal medang ini pasti ada arti tertentu kalau kita memakai bahasa Sunda kuna lah gitu ya. Nah menurut saya sih ahli-ahli sastra dan bahasa juga jangan terlalu mudah menyimpulkan gitu sehingga maknanya jadi rendah. Makanya ditanya medang saya belum berani bicara itu, takut malah jadi rendah maknanya. Harus tanya ahlinya dulu. Saya yang sering dengar medang gamulan. Medang jati. Medang jati ada juga? Ada. Medang aja ada. Jadi dulunya, kalau saya punya peta lama nih Gus. Dulu itu medang itu dari Banyuwangi sampai Sungai Cimanuk. Ini wilayah Medang. Nanti maju lagi dia ke wilayah Surabaya. Surabaya itu Medang Jati sampai sini. Sampai Cimanuk. Oh, mengecil. Nanti wilayah Ciamis kesininya nih. Sungai apa teteh Citanduinya. Sampai Cimanuk jadi Medang Gamulan. Mengecil lagi. Itu pentingnya peran Mak Erot memperbesar lagi. Ada yang mengecil juga. Apa? Mak Irit. Oh, Mak Irit ya. Itu kalau pengen kecil. Su itu apa? Su medang pasti. Larang. Su-nya apa? Kalau di Sangsekerta ya, Sanskrit su itu pasti sama dengan hu. Tidak ada duanya, su tunggal. Bukan Sunda, bukan? Suwung atau tunggal. Ya. Kalau larang? Hari larang mas sampai saat ini juga martabatnya tinggi. Iki regane larang, mahal, ada harganya. Dilarang, sakral, temenang tadinya. Suci lah. Su medang larang. Ada sebuah wilayah anu disakralkan. Di mana itu wilayah? Antara Sungai Citarum dan Cimanuk. Jadi Citarum Kakulon disebut wilayah Sunda, Karatuan. Wilayah Cimanuk Kawetan itu Karesian. Maka jangan aneh kalau wilayah Cimanuk Kawetan itu ahli-ahli ngaji, ahli-ahli agama, banyak-banyak tempat ibadah. Tapi kalau Citarum ke atas, kerajaan-kerajaan gitu. Nah ini wilayah Sunda, ya wilayah Medang, anu larang. Nah eta antara Cimanuk dan Citarum. Jadi di peta lama masuk Medang larang itu Jawa, Sajawa Gede. Nusa Larang disebutnya. Tapi itu kan peta yang artinya sekarang sudah tidak dipakai lah gitu. Iya. Gitu. Ditentukan antar wilayah ya, ahli-ahli apa gitu ya. Betul. Kalau ahli santet? Dukun santet saya kurang bergaul. Kalau dukun santai mah iya. Iya. Kenapa dia dukun santai? Gagal wae nyantetnya gitu. Ahli militer di mana ahli militer? Ahli militer adanya di sini. Terima dulu Sumedang. Siapa? Jangan-jangan Jokowi. Sebentar. Kalau gedengnya ya keraya acara lah ya. Oh Jokowi ya. Oh bukan. Widodo ini mah beda lagi. Ahli militer dari mana? Karesian, Karaman atau Karatuan? Kalau ahlinya strategi itu ada di wilayah Karatuan. Iya. Kalau urusan dengan Sang Pencipta kesemestaan Karamaan. Gitu. Yang ahli-ahli bikin keris itu empu-empu di Karesian. Di Karesian itu mah adanya. Gus Chandra kelihatannya di Karandaan. Apa itu? Gulai Rondo baik. Kok tahu? Ya. Kalau kita membaca Sumedang dengan peta sekarang, apa saja yang sudah berubah, Kang? Perbatasan Cibugal kayak itu teh, Cakrabuana dan lain-lain. Atau kita mengenal di peta lama sebagai Timanganten gitu ya. Kalau ini wilayah Talaga Bodas sebenarnya sebelum ada istilah dari Dendels bahwa ini menyebutkan Sumedang. Juga pada saat Pajajaran runtuh munculnya Sumedang yang sekarang ini 443 tahun yang lalu lah ya. Atau tahunnya itu 1579 kan. Angka dari mana itu? Kita dibohongin juga nggak tahu. Bener bener wadul oge teh sejarawan. Selama ini orang-orang percaya aja kalau ente nyebut angka. Iya. Enggak, itu angka ada di Google juga ada. Oh ya. Sudah diakui para sejarawan. Ya. Tapi yang jelas ya ada sebuah artefak lah ya. Yang sangat hebat. Ini kan dianggapnya penemuan-penemuan itu hanya ya wis lah gitu. Tapi bekas-bekasnya memang hilang, Kang. Ya hilang kerajaan itu. Tapi kan kebanyakan kita menyebutkan kalau di wilayah Jawa Barat tilem caranya. Tilem teh siga naon secara ilmiahnya. Tilem mah tidur kalau di Jawa. Di Jawa tilem tuh tidur. Jadi hilang gitunya. Oke. Hilang itu seperti apa? Makanya
fisik tiba-tiba hilang. Bisa hilang kalau terjadi sebuah bencana, karungkup gitu. Tapi kalau kita lihat di konteks sejarah, memang ada beberapa letusan gunung berapi yang sampai Perancis gitu ya. Debunya sampai Perancis, misalnya Krakatau yang dulu 1883. Ya. Belum lagi kita tarik ke belakang Danau Toba. Danau Toba kan tadinya gunung. Tingginya 16.850. Gunung tertinggi di dunia itu Himalaya, itu 9.000. Danau Toba ini 16.000 segitu loh. Itu kira-kira kalau meletus kayak apa zaman itu. Belum lagi di dalam naskah Rigveda itu ada yang sebut Jambudipa, atau kita mengenalnya Gunung Sunda atau Gunung Batara Guru katanya. Pusernya itu di Krakatau juga. Pinggirannya itu hampir perbatasan Jawa Tengah, lalu Bukit Barisan sampai Kalimantan. Kurang lebih itu, tingginya 37.000. Dulu Nabi Nuh perahunya nyangsang di gunung apa ya? Pakai perahu waktu itu. Atau cuma cerita juga. Ya nggak tahu di mana bekasnya. Kan ada mungkin riwayatnya. Katanya ditemukan di gunung apa, ketemu di gunung apa ya. Ya, ini juga kan perlu kesepakatan di dalam sejarah biar bisa lebih kebuka. Sehilang-hilangnya masih ada yang nemuin bata. Ya. Batanya Sumedang beda dengan bata Cirebon atau sama? Mungkin nanti tanya nih ke ini ya. Kalau Karawang saya pernah lihat batanya tuh Candi Jiwa itu, Balandongan atau di daerah Karawang, Batu Jaya. Itu juga ceritanya gini Gus, ada kakek-kakek suka jual bata ke pabrik bata. Nah, aneh kan ya, kakek-kakek ini bawa jual bata ke pabrik bata. Yang anehnya ini ukuran bata si kakek ini besar, di pabrik bata kan kecil. Nah, ada orang yang mau beli itu kok aneh, yang punya si kakek besar-besar dan lebih keras. Ini udah jadi benda lama kayaknya. Ki di mana ya, menang di mana? Di Buruan Imah aja. Jadi di belakang rumah dia itu banyak bata itu. Pergilah mengajak beberapa peneliti arkeolog. Pas dilihat memang benar itu pelataran. Sampai arkeolog ini membeli sawahnya. Jadi sawahnya dibeli untuk diadakan penelitian, dibongkar itu sawah, ternyata bata semua. Ternyata di dalam pemetaan lama pasti ada pusatnya, ada pusirna gitu ya. Ternyata kurang lebih 3 kilo di sana, sawah itu kan. Ada yang muncul gitu. Mundi orang memakam. Rungkun gitu, tanggal-tanggal gede lah gitu ya. Kayak makam lama. Coba kita teliti itu aja langsung tengahnya. Nah itu Candi Jiwa tuh. Dibongkar. Candi Jiwa itu ya? Iya. Candi salah satu tertua ya? Betul. Akhirnya dibebaskan lahan 14 hektar gitu kurang lebih saat itu. Sekarang sudah 20 sekian. Lebar terus. Nah bayangkan kalau Sumedang dibongkar. Pasti ceritanya aja banyak kok Sumedang. Masa artefaknya tidak ada? Manya leungit gitu ya. Ngahiang cenah. Ngahiang mah. Terus nasibnya pabrik bata tadi? Jadi sepatu itu? Pabrik bata mah tetap ada. Bukan bata sepatu, bukan. Bata-bata kok, bata berem, terakota atulah. Oke, saya pikir tadi buat bahan membuat pabrik sepatu. Tapi intinya, saya yakin di Sumedang ini banyak peninggalannya. Ceritanya karena banyak ya. Tinggal di daerah mananya yang kita perlu dibongkar. Yang dikhawatirkan ini kan pada saat ketemu, nah di atasnya ada pabrik. Nah, masalah jangan pabrik bata itu tadi ya. Pasti masalah. Cuman pasti Mang Budi banyak nggak tahu soal mantra-mantra, pusaka-pusaka, itu nggak fadilahnya tempat-tempat keramat. Nggak ngerti kalau saya punya kenalan tuh 2. Yang pertama akademisi, yang kedua akademistik. Yang pertama akademisi, yang kedua akademistik. Yang satu urusan gaib. Yang satu urusan yang rahasia-rahasia juga tapi berbasis riset. Orang Sumedang. Panggil. Kang Asepudin, silakan. Kemudian Kang Aib Saiful Mubarok. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam alam permainan.
suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Abang Wak, aduh. Teman. Abang. Alhamdulillah. Tanya goib Nanti ya. dulu, ini goib. Ini siapa? Tadi nggak dipanggil? Goib. Wah. Iya. Ini Ya. target Sumedang saya itu ini. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah. Kang Asep gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Ini Ah, dari kecil sampai sekarang rajin sekolah. Hobinya itu sekolah. sekolah. Iya, Pekerjaan? sekolah. Jadi dilahirkan buat sekolah. Iya, iya, iya. Kalau menanyakan soal pabrik bata tadi bisa nyari rujukan referensi bisa. Iya, iya, iya. Ya. Oke. Ini Kang Asep ini juga ahli sekolah tapi sekolahnya di kuburan-kuburan. Titelnya Sarkup, Apa itu? Sarjana Kuburan. Satunya dua, satunya SAG, SAG. Sarjana Alam Gaib. Mantap. Ya, ya, Alam goib. Saudara alam gaib. kalau kita bicara soal Sumedang, baik hari ini maupun di masa lalu, dari sudut pandang akademisi bagaimana, akademistik bagaimana. Tapi ngobrol doang ya, jangan berantem ya. Adu ilmu boleh. Ya. Jadi Oke, cukup sekian ya. Belum. Ya. Sumedang itu merupakan salah satu daerah yang paling banyak situs karomahnya. Malah ada yang mencatat termasuk di Jawa Barat paling terbanyak. Ya makam-makam karomah, situs-situs, peninggalan-peninggalan Ya. yang masa lalu. Yang pertama itu mulai di Guar atau di Koreh. Raja pertama itu dari Prabu Guru Aji Putih. Oke. Tahu kurun waktu kalau nggak salah tahun 1200. Prabu Guru Aji Putih itu mempunyai anak yang namanya itu Prabu Tajimalela Tajimalela. atau Resi Agung Cakrabuana. Oke. Ya. Resi Agung Cakrabuana itu mempunyai dua anak. Yang pertama Prabu Agung, ya adiknya Prabu Gajah Agung. Ketika Prabu Tajimalela pada waktu itu menjadi raja Tungtang Buana, karena dia sudah tua, mungkin tahta kerajaan akan turun kemana? Pasti ke anak yang dua ini. Ya. Maka dipanggil, kumpul, cek urang mah kitu meureun. Mariung. Dia ya, urang aya dicaritaeun, Ya. meureunnan bapak teh geus kolot, ieu kerajaan arek usaha ditulikeun. Ngan wayahna meureunnan rek ngawisan heula kalanceuk. Kan pangageungna. Ya. Wayahna harus menjadi raja. Waduh, teu sanggup. Alah. Kudu ieu jadi raja Sumedang sabab abdi can boga elmuna anu kudu. Sedangkan abi bapa mah meureunnan sacuduh mutu sabecap nyata. Elmuna luhungku sagala. Nah, karai weh. Tawaskeun karaina. Kumaha cenah? Kersan teu jadi raja. Ngagebeg komo. Ngagebeg pisan. Ngadeg-deg. Teu sanggup. Kedah jadi raja anu sakieu tantanganana ke depanna berat sekali. Gitu. Geus, Tolong ditranslate. Translate. Ya. Lanjut. Oh, lanjut dulu ya. Intinya anaknya dua-duanya kalah ngagebeg teh naon. Kaget. Leduk. Ya. Dan tidak sanggup gitu. Beda jeung ayeuna lamun di pasar teh atoh. Oh, oke. Kalau zaman sekarang disuruh jadi pemimpin pada hayang. Pada hayang. Pada hayang teh. Pada hayang di mananya pada larang. Semua mau. Oh. Semuanya mau. Pada Bayar malah kadang-kadang. Dulu mah di pasrahan Nggak mau. Nggak mau. Kalau sekarang mah pan
sing soropot. Nah, Soropot apalagi soropot. Berebutan gitu. Oh, pada hayang soropot. nah ini bahasa-bahasa aneh. Ya, ya. Aneh abi ge urang Sunda teu ngarti. Soropot. Jadi lain minum teh kopi wae sing soropot. Soropot heula ya soropot. Kudu disoropot heula. Moal leres. Pokoknya intinya dua-duanya menolak. Nah. Oke, terus Lanjut. Lanjut. Karena ini tidak mau, kakaknya, adiknya tidak mau. Sudah, ikuti saya. Ke suatu tempat yang jauh di atas. Duduk di sini. Ada 2 batu yang besar. Oke. Kakaknya, Prabu Lembu Agung, menghadap ke timur. Adiknya menghadap ke barat. barat. Ini sebilah pedang. Ini kelapa muda. Tunggu, jangan sampai dikupas. Ulah wani-wani. Cek Indonesia. Dikupas mah bahasa Indonesia, Pak. Ya, dikupas. Hanya rame. Ah. Kalau kita dulu godaannya bukan kelapa muda ya. Itu bukan kelapa muda. Kalau kita dulu godaannya daun muda ya. Godaannya daun muda. Setelah itu diucapkan, maka Prabu Taji Malala sebagai ayahnya Meninggalkan. pergi. Ya, meninggalkan tempat. Cek Sunda mengalalangkur. Dua adukan berapa lama tah? Ngalalengku. Ngalalangkur. Narunguan. Narungguan. Narunguan ieu pedang jeung Kalapa. kelapa muda. Karena dia we meureunna jigana kitu tah siga urang nungguan kopi. Ya. Nungguan kopi we kieu duaan. Da meureunna ieu ge lamun can di Kopian mah. kopkeun mah. Pek. Nah. Disuruput kan gitu. Ya, ya. Nah, Oke. gitu. Tos gitu. Ngalalangkur. Jigana ku sabab ieu pedang jeung sareng naon kalapa muda teu meunang ditinggalkeun ku duanana salah satu kudu anu nungguan lanceukna anu jadi Lembu Agung. lamun cuk urang mah kieu meureun tungguan heula euy urang hayang kacai jigana kitu kira-kira siap cenah tungguan ini teh kacai Kacai. kacai. Toiletnya. sabuat eta lanceukna lanceukna kacai Ke WC. ngadak-ngadak yuk. Hayang minum. Kekuat ieu kumaha ieu? Adina teh. Heeh. Cenah urang pura we da mal kanyahoan. Itu. Kada wok we kan kalapa dicekal. Kada wok we, dicekal ieu. Ya. Pedang Pesek. dipesek we. Dikupas kieu. Oke. Langsung diinum plak Gak pakai sedotan. Ya baheula amun. Iya kita pakai sedotan. Kan bisa pakai bambu. Nah, lihat neangan-neangan. Oke. Ya, bilang teuing lu neangan heula. Oke. Datain lagi alamun tadi awalnya disadiakeun sedotan berarti kudu dibuka. Kalau diminta kita dibuka. Enggak. Gimana? Maksud saya kalau ngarang mas kalian ngarang ngawur. Nah, tidak lama kakaknya datang. Pas melihat kelapa muda masih utuh, pedang masih ada tetap di sana. Tidak lama kemudian datang Bapaknya. Terus ditinggal teh kosong ieu kelapa teh. Ngacung, usai kelapa usaian. Oh. Gebeg di KB. Anu hiji nu ngagebeg mah, urang mah harus masak. Harus manginum. Nah, cek rancuk teh. Nah, si kelapa emang uhan gitu. Ini bapak urang nyebutkeun usaian. Sok ngaku, bisa arek teu ngaku pasti kanyahoan. Da mun Prabu Taji Malala teh sacidu metu socap nyata. Ilmu nage. Ya. Teh nu ngelehkeun. Nah, gitu. Yang ngaku we raina. Ku abdi rama cenah rumah sa tadi haus diinum. Langsung ngaku itu. Ngaku. Nggak pakai pingsut dulu gitu. Waduh. Udah pasti kepenak, pasti kepanggil, pasti ketahuan. Nah, ya pada akhirnya orang tuanya sudah karena kamu sudah meminum air kelapa muda, kamu mau tidak mau harus menjadi raja. Itu. Urang mah nya lamun hayang jadi pemimpin teh kudu dikitukeun ge. Ribut. Ya. Kamu jadi lurah oge. Kamu mau jadi raja merenang gitu kudu ngaluar segala. Komo apa komo? Apalagi. Oh, bukan si komo itu bukan. Bukan. Lewat. Kok tiba-tiba ada komo gitu loh. Sing jelas. Hebat ya? Sing jelas, matak sing jelas. Ya. Oh iya iya. Apalagi. Nah, terus Prabu Taji Malala itu sudah
kalau sekarang kamu mau tidak mau harus menjadi raja. Saha teh nu jadi raja teh? Adina, namun Prabu Gajah Agung. Gajah Agung. Akhirnya menerima. Cuman ada permintaan. Karena saya menjadi raja, supaya jadi raja saya digugu ke masyarakat. Dan di perjalanan menjadi raja itu tidak ada halangan-halangan, tidak ada rintangan dan sebagainya. Maka saya minta syukuran, minta dipamujitkeun domba. Pang akekahankeun jabatan saya. Oke, supaya tidak ada gangguan. Supaya ada gangguan di perjalanan. Bisa 2 periode. Sampai seumur hidup. Diperpanjang 3 tahun. Iya, itu. Nah, makanya siap. Saya akan laksanakan apa yang diminta oleh putranya itu. Akhirnya Prabu Taji Malela tewak domba teh. Tewak tuh. Dari Banten mah sakti merinya. Ujung-ujung tewaknya aya. Langsung ada. Nah, ieu domba. Jadi ijab kabulkeun. Meureun lamun cuk urang mah ijab kabul kieu meureunan. Da siga kawin kitu. Siga kawin meureunan. Sok meureunan sing manjang jadi naon tahta kerajaan teh meureun pimpin sebener bikin ka masyarakat teh dipamujikeun. Geus menang mencit dibalangkeun ka masyarakat. Tah masyarakat bagi-bagi. Tanda bukti anak aing sah jadi raja di dalalahar. Tuh dombanya disate gule. Ya tahu itu. Nggak ada ceritanya. Dibagikan lah. Oh, oke. Dibagikan. Kurang detail berarti. Torpedonya siapa yang ngambil? Nggak lengkap ceritanya berarti. Oke. Terus? Nah setelah itu diberikan kepada masyarakat. Silakan mau diapain. Nah intinya semenjak eta raja di Sumedang adalah Lembu Agung. Gajah Agung. Gajah Agung. Tah tidinya kadieuna kumaha? Ya can tamat nih tadi. Oh, aduh. Lubianya geus panjang terus. Tamat. Babaya inti tertentu. Terus ke. Terus Prabu Taji Malela saksian kumaha itu kuduaan ya. Aing rek ngomong. Engke jaga ninggetok anak incu aing. Gitu. Khususnya daerah Jawa Barat tetap di sekitarnya. Datang ka dieu hayang jabatan dan sajabana cadu lamun teu digugu. Tapi syaratnya kudu kitu. Lamun rek jadi pemimpin Sumedang teu datang ka dieu pakai helanan. Wah hayang manjang kudu nya wayahna suwan. Ya minimal jaroh kalau luhur Sumedang heula. Raja-raja Sumedang. Jadi kamu kalau mau jadi hostnya Umur Sufi ke sana. Nanti itu melengsarkan aku gitu loh. Itu. Di mana tempatnya di mana? Nah, iya teh tempat teh disebutnya gunung. Aya nu nyebutkeun bahwa itu Gunung Nurmala. Anu nyebutkeun deui ieu disebut teh Sangkan Jaya. Disebut deui Cukang Rante, Cukang Lantaran. Aya nu nyebut deui Tagog Anjing cenah. Tagog Anjing. Itu. Eta aya di mana? Di daya luhur. Pan dulu kerajaan teh di dieu. Naon teh dia? Kutamaya. Lain orang dia. Kutamaya. Di Kutamaya. Kunaon? Eta Kutamaya ayeuna kerajaan jadi pindah ka daya luhur. Ketika Prabu Gesan Ulun emang titis tulisna di dinya ke pertama kali Prabu Taji Malela ngaisrenan putrana menjadi raja. Mantap. Aya pantes didinya jadi kerajaan teh nuluikeun. Da sebab didinya menginjakan kaki pertama ngaisrenan teh daya luhur. Daya luhur. Ya. Itu kalau dari tinjauan pengamat militer gimana tadi saya? Bahwa kita berbasis sejarah dalam membangun bangsa ini. Dan ketika Kang Aib nih pernah ngajar juga di Lemhanas, materi-materi kesejarahan seperti itu apakah juga disampaikan kepada para peserta pembelajaran? Kalau menurut saya begini, setiap daerah tentu punya kekhasannya sendiri. Punya distingsinya masing-masing. Sumedang punya distinction bahasa Sunda. Ya, apa? Ya istilah-istilah ilmiah lah gitu kira-kira gitu. Ada spesifikasinya tersendiri. Sumedang. Diam dulu. Iki nanya. Menang udut jangan. Menang. Ya bukan ada dibere. Dikasih ya anu. Resikonya kalau udut jadi raja loh. Siap. Wah hebat bener. Nah, lanjut. Maksudnya punya ciri khas masing-masing. Ya. Punya ciri khas masing-masing itu pasti. Tapi tentunya sebuah kekhasan, apakah itu sebuah entitas, kekhasan entitas, kelompok,
warga ataupun kekhasan dari sebuah tempat tentu akan lebih arif dan bijaksana kalau kita melihat ke belakang bagaimana sejarah mereka lahir. Sumedang itu seperti tadi diceritakan Abah Asep, memang mempunyai keunikan tersendiri. Bahwa di Sumedang itu suksesi kepemimpinan tidak pernah berlanjut secara chaosik. Nggak ada konflik ya? Nggak ada konflik. Ya. Tetapi orang Sumedang itu taat azas. Itu karena memang sudah diawali dengan cara yang sangat luar biasa mulia. Prabu Taji Malelai. Ya. Bagaimana beliau secara tidak langsung membuat semacam konstitusi lah. Yang pada akhirnya kan menjadi budaya. Bagaimana kemudian putra-putranya dididik dengan baik. Sehingga diberikan sebuah jabatan saja gitu kan. Pada tidak mau. Berebut menolak. Berebut menolak. Bukan berebut ingin mendapatkan. Ya, ya. Kalau kita lihat kan kalau sejarah-sejarah di Romawi dan sebagainya kan suksesinya luar biasa. Chaotic gitu ya. Sampai perang segala macam. Nah ini mengindikasikan bahwa orang Sumedang itu sebetulnya sejak awal sudah dibangun dengan sangat betul-betul handap asor. Bahkan dari cara bertata negaranya saja. Sehingga pantas tadi pada akhirnya Abah Asep menyampaikan sahawai anu menta ka orang Sumedang cadu moal teu ditedunan gitu kan kira-kira. Siapa saja yang meminta sesuatu ke orang Sumedang, datang ke orang Sumedang, terlebih dalam soal bagaimana membuat sebuah tatanan kebangsaan gitu. Tatanan pemerintahan, bagaimana mengelola masyarakat, pasti dipenuhi keinginan. Nah, itu. Karena memang orang Sumedang itu pada akhirnya menjadi mapan dalam soal bernegara. Minta Itu. apapun Kang. Saya mau minta KTP. Status belum nikah. Susah kalau KTP. Kalau KTI mah gampil. Dan saya kira ini kan tidak sebatas folklore. Di Sumedang itu ini bisa dikonversi menjadi dua. Ya. Pertama sebagai sebuah nilai budaya. Yang kedua sebagai sebuah nilai ibadah. Itu. Ya. Pada akhirnya dua hal ini membangun masyarakat Sumedang, bupatinya, rajanya, bupati-bupatinya sampai sekarang. Silakan dibaca. Semuanya selalu taat azas dan tidak pernah keluar dari dua hal. Satu, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan kerajaan. Dua, kepentingan agama. Oh, nggak ada yang kena OTT. Itu. Ada. Tapi berpolitik itu kan butuh hasrat. Ya. Nah kalau orang Sumedang begini andap masornya gimana bisa menjadi RI 1? Kan di Sunda itu ada peribahasa. Handap asor DP. Jadi DP heula sancana. Gitu ya? Ya. Ini saya kira penting ya, hal-hal semacam ini kita berikan wawasan seutuhnya. Di Sumedang itu jujur terus terang, guru-guru itu mampu memberikan narasi-narasi sejarah Sumedang itu dengan sangat cakap gitu kan. Mas gitu. Kalau di wilayah lain, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak bermaksud subjektif ya. Guru-guru saya itu mampu memberikan narasi dan cerita yang cukup bagus gitu. Sehingga mengendap pada kami itu. Jadi spirit. Jadi spirit gitu. Yang pada akhirnya kalau tadi disampaikan penting, sangat penting ini bagi para pejabat negara untuk memahami bagaimana kita mau mengindonesia kalau kita sendiri tidak terindonesiakan oleh para pendahulu kita. Gitu. Ayo. Karena kalau kita lihat Jero. Jaro ya.
Pohara. Lajang. Bangga ini. Karangan dia dibahas bangga. Ya. Nah di situ kan kemudian lagi dalam soal kepemimpinan ya kembali karena memang tadi bercerita tentang ini saya pikir ini cukup representatif. Ketika selesai itu semuanya ini bargainingnya ini jangan alam. Apa itu namanya? Darah. Itu darah ini. Ini Gus. Darah ini bargaining alam. Saya ingat ya guru saya waktu SD menyampaikan bahwa hubungan kita dengan alam itu satu dengan tumbuh-tumbuhan yang kita lihat. Beliau itu ya. Ketika beliau menerangkan ini ya saya masih ingat kelas 5 SD saya. Yang kedua ketika kita bersentuhan dengan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Itu bagaimana alam kemudian tumbuh-tumbuhan dan hewannya seimbang dengan kehidupan kita. Alam itu tidak akan pernah mengganggu kita. Itu. Lalu prosesi itu adalah bentuk sebuah perjanjian antara manusia dengan alamnya. Kalau salah, lu yang bakal menerima konsekuensinya. Gitu. Apalagi perjanjian alam gaib. Berat. Ya. Kalau Berat. Jero iya. Kalau ke daya luhur bikin perjanjian gaib mau jadi bupati kayak mau jadi lurah lah itu harus ada mantra khusus, harus ada tumbal. Ya, isinya begini. Cek aingnya DP pasti. Aya DP geura. Tidak ada DP. Tidak ada. Ya, istilah mah datang ke sana itu jarok. Jarok karena dia raja, karena kita mau jadi pemimpin itu harus istilahnya suan. Soan ya. Cuan. Oh, keren cuan. Soan. Silaturahim. Ya. Terus merenan. Karena tadi ada yang tahu dan ada yang tidak. Karena yang tahu mungkin melaksanakan seperti yang tadi, seperti yang dicontohkan oleh leluhur, harus dengan akikah tadi Ya istilahnya itu niatnya apa? Boleh akikah, boleh apa saja boleh. Jadi syaratnya salah satunya akikah. Ya, kamu cikin domba. Tinggalkan. Ya jam kabul khusus. Tanu berat nama kuncina. Aduh. Iya, dekay. Harus domba karena punya peternakan beliau. Ngambilnya dari situ. Bisa. Bukan. Beliau yang punya kuncinya. Gitu. Kuncinya kumaha ieu teh? Ari kunci nama dah. Babari. Ya ngaranna babari gampang lah. Di jam kabul kumaha kawin. Oh, ya gitu. Kuncina teh eta. Ya biasa we kitu siga kawin. Dari ucapan sarua wae ngaranna naon kata-kata mah kitu-kitu keneh. Kan meureunnan aya kata-kata anu biasa, aya kata-kata anu teu biasa. Kok bisa kawin sama domba gimana? Bukan. Kawin jeung saha ieu teh? Jadi ada ijab kabul. Ada ritual. Seremonialnya itu akikah. Ya, gitu. Ya. Perjanjian mah biasa. Ada yang bahasa biasa, aya nu teu biasa. Tanu teu biasa nu kumaha? Ketika itu saya dipanggil sama orang tua. Yang berat itu kunci. Ini harus pakai puasa. Wah, tirakat dulu. Tidak 40 hari. Waduh. Ya, mau tidak mau. Ya. Itu padahal bapak sama anak ya tega ya. Itu bisa. Tega. 40 hari cukup kalau bapak sama anak. Ramadan juga 30 hari. Ini 40 hari. Ya pada akhirnya saya beli ya. Beli bukan dengan uang. Ya dengan tadi ya. Puasa. Ya puasa. Karena begini. Siapa tahu kalau nanti ada di Sumedang lagi untuk kedepannya siapa tahu ada saudara-saudara yang mau itu dan ini yang tadi saya nyalon jabatan dan sebagainya bawa ke sana. Sukses loh. Alhamdulillah. Ada berapa korban yang berhasil ditipu? Ya kalau ya 100 adalah. Ratusan. Luar biasa. Ini dalam teori pertahanan, keamanan, militer, berangkat ke tempat-tempat keramat gitu, sukses jadi pemimpin gimana? Saya kira ini salah satu bentuk kenapa Indonesia maju sekarang. Oh. Eta. Ya. Jadi seperti contoh sederhana. Kenapa data banser se-Indonesia belum pernah terdata secara akurat? Karena banser itu ada yang dohir dan gaib. Wah. Ya.
Di NU itu sudah meninggal masih anggota. Jadi sampai kapanpun data itu nggak akan pernah selesai. BPS secanggih apapun itu tetap mahal Inggris ya. Kira-kira begitu. Cuma dalam cara pandang saya begini, bahwa kearifan lokal seperti ini tentu mempunyai sebuah tendensi yang positif. Sebuah negara tentu harus ada bangunan spirit. Nah itu penting. Harus ada bangunan spirit. Spirit itu kan tidak bisa dinarasikan sebagai bentuk religiusitas saja. Bentuk-bentuk seperti ini adalah sebuah bentuk kearifan lokal yang tentu akan mempunyai sebuah keunikan tersendiri dan membangun karakter tersendiri. Contoh lah gitu. Kalau kita tadi Usara bilang bagaimana konteksnya dalam soal pertahanan keamanan. Pasukan Indonesia dengan pasukan negara tetangga punya beda. Contohnya? Contoh, cara mereka bela diri itu bela diri militer murni. Iya. Di kita santai. Di kita itu kan silat. Itu bukan ya, silat. Kemudian dan hal-hal seperti itu ya, seperti debus dan lain sebagainya dipelajari. Bagi orang luar itu, wah ini Indonesia sudah tidak bisa dihadapi dengan nuklir ini, gitu. Karena persoalannya lain gitu. Terlebih kan seperti diperlihatkan kepada mereka, ya bedog ya sekut, jos, kan kayak begitu. Tapi yang sakit di sana, wah, nah itu ngeper langsung, dropnya. Jadi persoalannya sebetulnya kita ini bisa unggul tanpa alutsista. Bisa unggul tanpa alutsista. Tapi kenapa anggaran banyak alutsista itu ya? Jadi sebetulnya Pak Prabowo itu ulah repot-repot beli Typhoon segala macam gitu. Beli menyan. Irit. Setting gitu. Bagaimana mau berangkat nih gitu. Wah kan tentara madages apa Sabta Marga segala rupana. Bere we berkat ka santri sinang ngadarung cukup. Beres. Benar. Di mana kalah dageus wayahna. Swayah najang cenah gitu paling. Tapi itu masih dipakai di dunia militer kita. Saya kira itu bukan sesuatu yang tabu di dunia militer manapun. Kalau boleh saya bercerita, ada beberapa negara, terutama negara-negara Afrika Utara, kemudian di beberapa bahkan Eropa Timur itu masih menggunakan berbagai perangkat-perangkat mistik. Bagaimana mereka menggantungkan air suci dan lain sebagainya sebagai upaya. Ada kayak begitu. Jadi jangan dikira bahwa benda-benda yang membuat orang kebal terhadap senjata itu hanya digunakan oleh tentara kita. Ngurusnya ke situ gitu. Waduh. Untuk peristiwa kemarin lah, peristiwa pasca di Arab ya, kemudian ISIS dan lain sebagainya, kan di situ bertebaran banyak tentara bayaran. Mereka itu sebelum berangkat itu punya checkpoint, punya titik poin untuk kumpul itu, dan salah satunya adalah bagaimana mereka ini men-sprint masing-masing punya senjata secara spiritual. Dan salah satunya yang paling banyak itu dari Indonesia. Dari Indonesia. Itu. Kenapa saya bisa mengidentifikasi? Paling tidak kan saya santri nih, lama banget paham. Kayak ada keris yang kecil kayak begitu gitu. Dan mereka tes di sana. Itu. Kemudian ada batu-batu yang kecil gitu, yang mungkin harganya konon sangat fantastis. Saya tidak tahu nominalnya berapa. Kita punya peluang di sana, Bun. Sebetulnya peluang bisnis. Gitu. Karena kan orang Indonesia ya pandailah dalam mengcopy paste siganunya pada hente gitu. Gitu. Daripada jadi host umur sufi, mending ke sana. Dagang batu ali ya. Tapi seperti itu, kekuatan yang ditimbulkan dari mistisme tadi, ada kelemahan-kelemahannya nggak sih? Kelemahannya? Ya akhirnya mah ikhlas. Pada saat kebal gitu kan, kita udah dikasih tadi yakin, cobaan bedog, aduh sing ikhlas jangnya. Gitu. Nah bedog teh seukeut cenah. Eta teh cocoba. Keun we. Cocoba. Sok aya neangan cenah Tensoplast, cocok ke dokter we lah gitu. Aya. Takdir ya. Takdir. Aduh. Tapi jujur enggak sama pasiennya tuh ada kelemahan-kelemahannya. Berhasil nih jadi lurah, tapi ada tapinya. Bisi terjadi berarti can wayahna. Nah gitu. Ada enggak? Tapi kebanyakan ya jarang sih. Jarang yang dari 100 lebih ya ada catatannya. Wah, gaya promo marketing. Bisa dihitung dengan jari. Ya, ada adminnya. WhatsApp-nya juga sudah akun bisnis. Iya. Itu di dalam pembelajaran di sekolah-sekolah militer dibicarakan secara terbuka atau diam-diam? Sepertinya kalau permasalahan-permasalahan itu hanya dibahas sepintas. Pengenalan terhadap sejarah,
pengenalan yang sifatnya epistemologi tapi tidak terlalu mendetail. Tapi mereka paham. Bahkan persoalan-persoalan itu menjadi ruang riset. Bagaimana sebetulnya mungkin buat saya itu saya agak menertawakan ya. Bagaimana hal-hal yang sifatnya mistifikasi seperti itu ingin mereka konversi menjadi sesuatu yang nyata dalam bentuk teknologi. Ya. Itu. Tapi bisa saja itu sangat mungkin. Malahan konon katanya beberapa alutsista yang dikenal sangat mahal, kecil bentuknya, ternyata itu memang berawal dari hal-hal yang bersifat mistis kebanyakan. Bagaimana seperti sebuah senjata yang bisa akurat tepat sasaran, tapi ternyata senjata tersebut dibangun dengan metalurgi yang baik gitu ya, dengan bentukan-bentukan membangun gelombang-gelombang tertentu sehingga dipaskan dengan bentuk mistifikasi itulah kira-kira. Sehingga memang pelurunya dari batu menyan. Kayak begitu. Pernah ada yang ngeriset nggak tempat daya luhur itu? Selama saya ke sana belum. Jangan sampai nanti ketahuan. Dipamalikeun. Aya dongeng di itu teh teu meunang di batik cenah. Batas gitunya, di batas batik hanya sampai di sini. Tidak boleh pakai batik. Iya, kan aya batasnya. Ya. Tah kumaha eta dongengna? Kalau masalah eta mah abdi teu memperdalam. Oke. Tapi pernah kejadian teu aya nu di batik kadinya? Aya. Nah, bulan Mulut tahun bulan kemarinnya. Ya. Kalau nggak salah dari Bandung. Kan ini ada batas memakai batik. Ya. Kata Kuncen, batik mawayana tong dibawa ke luhur. Seperti bahasa kita. Ya, tidak boleh diajak ke atas pakai batik. Nyangkal. Eta mah cenah baheula. Itu mah zaman dulu. Tapi kalau ada apa-apa, saya tidak tanggung jawab kata Kuncen. Oke. Pas sampai ke atas petilasan yang Jaya Perkasa, dia sampai sekali langsung pluk, apa namanya? Gak ingat. Salatri. Nah, pingsan. Oh, pingsan. Salatri dia capek nanya. Iya. Pingsan. Kira belum makan. Salatri bisa. Ya. Meren Salatri, meren eta teh. Mungkin belum makan. Pokoknya pingsan lah. Pingsan, dari garotong. Dibawa ke bawah. Akhirnya setelah di bawah, dia sadar lagi. Gitu. Selalu ada kejadian orang-orang yang pakai batik itu, yang memaksa ke atas. Jadi batik tidak boleh naik ke atas. Oke. Kunaon eta teh batik teh kayak ngaluhur. Dulunya cenah imah cenah ya. Dan itu memperdalam. Ya. Dan ningali dina ya. Saha anu make batik ka dieu berarti musuh. Dan berarti aya dari persaingan bisnis batik. Bisa ya. Enggak nama. Mungkin ya mungkin. Oke. Ya. Pada waktu hari itu kan danan cenah lain musuh jeung Cirebon, jadi aya memfitnah meureun gitu. Iya. Gak usah bisik-bisik gitu dong. Iya. Kumaha? Jadi kieu. Pokoknya mah meureun dianggap barang siapa yang pakai batik ke atas itu musuh. Oke. Kalau pakai jaket dari kulit domba boleh. Karena pengusaha peternak domba. Banyak banget cerita soal Sumedang. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Coklat kita, humor sufi, pasti nikmat. Kita humor sufi pasti nikmat. Kang Aik sebagai akademisi menomorsatukan logika rasional
pernah punya pengalaman mistik nggak? Nah, Secara pribadi sebetulnya kalau dibilang saya akademisi ya mungkin karena memang aktivitas saya gitu ya. Ya. Tapi sebetulnya latar belakang saya santri. Saya bahkan lahir di tengah-tengah pesantren. Kaborosotan ibu saya itu di tengah-tengah pesantren. kaborosotan. Ibunya pakai batik. Bukan. Jadi persoalan mistik tentu menjadi sesuatu yang bagi saya biasa. Gitu. Kalaupun saya pada akhirnya ditempa dalam dunia akademik yang sangat mengedepankan nalar dan logika, menempatkan bahwa nilai-nilai ilmiah itu sebagai menara gading yang harus dimuliakan, kira-kira begitu. Tetap saja bahwa saya mengalami pergulatan-pergulatan dan pemahaman tersendiri terhadap persoalan mistik, terutama saya dengan latar belakang santri. Pengalaman mistik pertama saya ini, kalau saya boleh cerita, saya dulu itu nyantri di Garut. Al-Maghfurlah itu menyampaikan kepada saya, kepada kami semua, ini saya punya pulpen yang bisa hidup sendiri. Dan saya itu pernah melihat itu gerak sendiri. Gerak sendiri itu. Nggak ada di tempat. Pulpen ya. Pulpen itu. Pulpen. Persaingan itu dari persaingan. Persaingan. Ternyata saya itu pertama kali melihat sesuatu yang agak janggal gitu buat pikiran saya. Bergerak sendiri. Berarti subuh itu yang menerima itu saya. Pak Kiai itu membawa semua. Saya itu belum sholat subuh. Masih SMP. Ya. Karena takut. Karena guru saya itu lumayan kilap juga gitu. Ya. Unggul. Gitu. Akhirnya saya ikut-ikutan padahal saya belum sholat subuh itu. Belum mandi besar. Belum. Ya. Akhirnya saya yang dikasih. Entahlah pikiran beliau, pertimbangannya ngasih ke saya. Gitu. Ya. Nah, itu salah satu. Kemudian kesininya satu waktu saya ke kota Qum di Iran. Karena kemanapun saya nanya, di sini makam waliullah siapa? Makam orang soleh siapa? Saya biasa begitu. Ya. Dan biasanya saya mendokumentasikannya. Di sana itu ada teman saya yang dulu satu kelas. Sekarang posisinya wakasannya sana. Beliau itu, kamu ziarah ke namanya inilah. Gitu. Cuma konon katanya hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat itu. Saya bisa. Bahkan saya melihat foto dia, di sini ada pohon, fotonya ada. Tapi dia punya sepupu, di foto nggak ada. Pohonnya ada, tapi makamnya nggak ada. Itu menjadi komparasi buat saya. Bahwa dia meyakinkan bahwa memang makam itu kan bisa muncul dengan sendiri atau tidak sama sekali. Senin tutup. Film. Kayak punya jadwal tersendiri. Saya sendiri sebetulnya sudah ogah-ogahan. Masa iya sih gitu kan? Ya sudahlah, nemu syukur enggak juga, enggak jadi masalah. Akhirnya saya ke sana. Jalan ketika saya sudah istirahat lah. Saya itu mencari minuman khas orang sana, minuman dari jeruk yang diperas pakai sari kurma kayak begitu. Mogu-mogu. Oh sana. Degan kelapa muda daya luhur. Kelapa muda. Saya sebetulnya nggak wajar saya nyarinya itu kisaran jam 10:30. Waktu saya jalan ada makam. Ini makam siapa? Makam penjual jeruk tadi lu. Nah, bukan. Karena kan saya itu betul-betul di sana kan agak panas ya, jadi agak berkeringat. Saya duduk. Saya pikir saya sudah ziarah saja di sini. Saya buka-buka nama itu. Saya kaget dengan nama itu. Saya jujur aja kaget dengan nama yang ada tertera di nisan. Khotnya khot kufi. Saya masih ingat tulisannya itu khot kufi. Ini makam yang dibilang orang nggak ada gitu. Yang munculnya bisa itu saya pikir wah anugerah gitu Pak saya. Akhirnya saya di situ saya bertawasul dan segala macam. Dan selesai 1:30. Tawasul saya itu biasanya nggak lama. Setelah selesai, saya terasa berat untuk meninggalkan itu. Cuma saya larinya ketika gitu. Itu suara angin sebetulnya, bukan suara juring gitu. Iya. Jadi tetap saja, bagaimanapun juga rasa takut itu nggak bisa dibohongi gitu ya. Akhirnya saya setengah lompat gitu, setengah lompat ya artinya. Setengah berlari gitu, agak mundur dari situ. Itu pun saya mannernya tetap saya pakai sebagai orang Sunda gitu ya. Bagaimana ketika saya mundur dari kubur itu kan nggak boleh memunggungi, tetap mundur seperti demikian. Dalam beberapa langkah baru mungkin saya mundur. Itu masih saya lihat. Kemudian saya menemukan sebetulnya bar yang saya tuju. Di Qum itu ada bar dan ternyata memang ada yang jualan. Ketika saya pulang lagi, saya sama sekali nggak menemui pohon itu dan makam tadi nggak ada lagi. Tapi saya ingat gitu. Saya mengingat trek saya ke situ. Itu salah satu bentuknya. Tapi yang jelas bahwa pernah ke Qum. Wah, kumpul-kumpul boleh. Kalau Qum tidak. Kalau kumpul-kumpul kayak gini, sering.
Memang harus cerdas marketing gitu ya. Ya. Teman-teman yang ada pertanyaan boleh nih, ngomong kita ketemu tokoh-tokoh hebat. Kan sekarang ada banyak situs yang ditenggelamkan oleh Jati Gede gitu. Dan salah satunya yang paling sakral dulu itu yang saya dengar adalah Mbah Jaya Santapura di Ciwangi, Cibogo, Dharma Raja gitu. Nah, tapi sekarang kan sudah ditenggelamkan oleh Jati Gede. Nah, ingin bertanya apabila misalkan dari Ansor Banser itu kan yang terkenal gagah ingin bisa ngapung ataupun bisa ngalegit tadi panjenengan yang tadi Jalan di air. ya jalan di air dan sebagainya yang seperti itu, apakah ada yang harus ritual atau hal-hal yang Pak Kiai bisa sampaikan gitu? Naik perahu terus jalan-jalan aja di atas perahu kan. Kalau sekarang itu kan bisa di Jati Gede. Nah, tapi kan secara mistiknya nggak bisa gitu. Nah, seperti itu. Apakah ada ritual yang harus bisa kami laksanakan untuk banser-banser di Kabupaten Sumedang? Bagiannya Kang Asad nih. Wah. Ayo silakan. Caranya berjalan di atas air gimana? Pakai perahu. Oh kan? Perahu. Tabur bunganya di sana tawasul boleh. Kang Budi gimana Kang Budi jawabannya? Jati Gede ini. Ya, tadi kan balik lagi, Jati Gede ini memang satu perencanaan yang sudah lama. Jadi saya lebih kepada ini justru akan menghilangkan artefak-artefak sejarah. Karena bukan saja itu, banyak sekali bendungan-bendungan lain dan sekarang akan gitu. Di Ciamis misalnya, Pakarisan eta situs. Belum lagi nanti ke Kampung Kuta, perencanaannya sudah ada dari dulu. Jadi kalau saya bukan suuzon, bukan. Tapi memang faktanya sudah ada. Sehingga orang Sunda mengageroan lagi waduk. Itu gimana? Jati Luhur. Ya, Gimana dalam pengamatan? Kalau menurut saya bahwa teori-teori konspirasi seperti itu memang banyak berkembang. Bagaimana seperti yang disampaikan Pak Budi tadi menyampaikan bahwa ini upaya penghilangan terhadap, tapi tidak bisa dinafikan memang kebanyakan seperti demikian. Bahwa memang para peneliti Belanda bahkan tahun-tahun awal sendiri, Cornelis de Houtman itu sudah punya tim arkeolog tersendiri. Ya. Mereka itu sudah maju. Jadi kan God Glory Gospel itu kan salah satunya adanya kelompok-kelompok tertentu yang dibangun untuk membuat sebuah penetrasi terhadap invasi sebuah negara itu tidak cuma berbentuk militeristik, tapi dalam bentuk-bentuk seperti demikian. Penghilangan Dan saya kira sejarah, ya. penghilangan sejarah, kemudian sehingga kan kita lupa dengan nalar sendiri, lupa dengan perwadaksi sendiri. Itu kan tentu ini lebih berbahaya daripada sebuah bentuk penjajahan dalam bentuk kolonialisme. Kalau bentuk kolonialisme kita hanya dikekang secara kemerdekaan jasadi saja. Tetapi sudah dihilangkan jati diri kita, itu sudah lebih berbahaya. Penjajahan masih berlangsung berarti ya? Iya. Dan ini sedikit nih, tadi Akang hoyong jaroh berarti nya. Naon batu nu di imah teh di situs nu mana? Di Jati Gede. Harita nganteur batu setangtung. Tah bilih bade jarah ka bumi mah ada batuna aya di bumi. Marketing lagi. Iya, dari sana, daripada tidak terselamatkan. Ya. Oh, Prabu Ngaji Putih. Jadi Prabu yang Ngaji Putih itu situs terakhir yang bisa diselamatkan. Karena sudah tidak bisa, ya akhirnya diselamatkan. Nanti satu saat kalau surut lagi saya kembalikan batunya. Aya di bumi, bilih badai di jarahan mangga gitu. Dengar informasi nggak yang daya luhur kapan dibikin waduk? Itu mah di luhur, tinggi ya. Daya luhur Aman berarti ya. tinggi. Kita mau tinggi. Pertanyaan berikutnya, ayo silakan. Berhubungan dengan sejarah-sejarah tadi yang mungkin sifatnya lebih lama. Nah, apakah keterkaitan sejarah Sumedang ini memang memungkinkan ketika disebutkan bahwa di Sumedang, ya khususnya atau lebih luasnya wilayah Sunda, itu memang titik peradaban awal dunia gitu. Oke, siap. Ya. Nah, Saya sebetulnya bukan ahli sejarah peradaban ya, tapi paling tidak saya bisa memberikan ya, semacam penilaian pribadi. Kalau dikatakan bahwa Sumedang ini pada dasarnya, kalau dengan hazanah ataupun dengan pemahaman yang akan saya sampaikan tadi, Sumedang ini sebagai spektrum awal lah kira-kira gitu ya. Dengan peradaban seperti demikian, ini tidak menutup kemungkinan. Karena kalau saya perhatikan bahwa nilai-nilai orang Sunda secara utuh dengan pemahaman yang sangat lekat dengan alamnya, dengan ketuhanannya, dan dalam bentuk-bentuk budaya serta bagaimana budaya dan religiusitas ini menyatu dengan sangat harmoni gitu ya. Saya kira tidak berlebihan juga menurut saya. Ada kemungkinan itu benar ya. Itu benar. Kang Budi gimana Kang Budi? Kita kan harus
bongkar dulu ya. Sunda yang dimaksud tadi, yang tidak bisa kita debat. Kalau kita bicara Sunda dari ilmunya geografi dulu. Kalau bicara dari konteks geografi, dari dulu sampai sekarang Sunda itu adalah sebuah wilayah yang sangat besar. Tidinya heula. Lalu kitab yang dianggap paling tua, yang sekarang negerinya disebut India, dulu belum India namanya. Di situ ada sebuah kitab namanya Rigveda yang menyebutkan ada sebuah wilayah namanya Jambu Dwipa. Jambu itu artinya sama sampai saat ini. Muncubung teh jambu disebut gitu dah. Ada sebuah tempat atau sekarang kita kenal dengan Meru atau gunung. Jadi ada gunung yang sangat tinggi yang disebutkan di wilayah Jambu Dipa. Yang tidak diceritakan itu kemana gunung ini. Artinya terjadi sebuah bencana yang sangat besar. Ini peradaban awal. Tapi sampai saat ini, sampai akhirnya Brandes penelitiannya Hindia Belanda juga menyebutkan wilayah itu The Grotto of Sundalanden atau wilayah dataran Sunda yang sangat besar. Kita mengenalnya Pak Sundaan, tempat di mana Sunda eta aya. Artinya Sunda yang dimaksud tadi ku Akang itu bukan Jawa Barat, apalagi Sumedang, bukan. Sangat besar. Tapi di wilayah yang sangat besar ini ada satu gunung yang sangat tinggi. Sementara di dalam konteks peradaban ada produk budaya namanya. Budaya itu akan ada apabila ada yang menjalankannya, ada manusianya. Atau yang menjalankannya ini akan ada kehidupannya, akan ada apabila ada kesuburan. Karena manusia itu butuh kebutuhan primer, makan. Jadi kudu aya kesuburan. Kesuburan akan ada, jawabannya cuma satu, kalau ada gunung berapi. Geologi menyatakan 70% gunung berapi di dunia ayana di urang. Dengan istilah ring of fire. Jadi sebetulnya wilayah kita ini sangat subur, sudah tidak bisa didebat. Sampai ilmu-ilmu perbintangan atau kita mengenal dengan istilah kala idernya, waktu yang berputar. Di Sunda itu kan ada jamnya, jam Sundanya tina mulai carang cangtihang dan lain-lain lah. Sareupna teh geus ngarti mun sareupna teh jam sekian. Tidak jam 1, 2, 3, tidak itu konsepnya. Ada 24 istilah gitu ya. Dan pergantian hari itu ayana teh dina jam genep sore. Maka ritual itu biasanya kita harus jam segitu. Pergantian hari itu uap-uap yang tadi siang panas dan lain-lain, eta bakal rep gitu ya pada saat bulan itu datang. Nah ini uapnya ini naik ya baru dak leutik teh sina ka jero. Eta panyakit hungkul eta. Jam sakitu teh. Disebutnya sandi, sandi itu tanda. Kala itu waktu. Tandanya perpindahan waktu. Sok disebut sandi kali atau sanekala. Awas na jam sakitu mah asup ka jero imah. Atau sekarang kita mengenalnya maghrib euy. Dulu tidak maghrib, geus aya sora bedug cenah. Patokanna dina bedug pokokna asup we ka imah. Nanti malam baru keluar lagi. Jadi tanda-tanda waktu itu sudah sangat diketahui dengan konsepnya kala ider tadi. Jadi pada saat kita mengenal budaya, salah satu puncak tertingginya adalah astrologi. Karena astrologi ini sebuah keilmuan yang tidak bisa dicabak. Kalau saya ingin tahu cara nyian rokok kumaha ya bisa dicabak. Oh iya mah tina ieu linting. Tapi kalau perhitungan itu dibutuhkan perhitungan akurat ya. Dan dibutuhkan sebuah wilayah. Kalau ada batu satangtung, kalau ada batu berdiri, itu tidak ada kalangkang. Tidak ada kalangkang tenau. Bayangan. Itu sebagai patokan waktunya. Baru nanti dia ada kalangkang saeutik ya, baru kita bisa hitungan. Nah itu awal cikal bakalnya kala ider tidinya. Maka kita mengenal juga dulurna opat tadi taneuh cai seuneu jeung angin yang dia padukan menjadi sebuah energi kuat gitu ya. Yang bisa menentukan wayah kumaha kekuatan energi ini muncul sesuai dengan 24 waktunya. Zaman dulu misalnya nyeri beuteng, cek inu urang teh neangan daun jambu euy dahar. Sembuh. Lalu cenah maneh kunaon euy balas bogo neangan we bogo cenah atau kosokan we kulaja dan lainnya. Menurut saya itu bukan asal, tapi ada sebuah penelitian dulu. Tiba-tiba ada konsep baru nih. Pada saat gospel glory ini kan generasi pertama yang datang geolog. Terus kedua botanikal. Dokter itulah doktorum, doktor segala macam nama jalan tuh di Bandung. Itu ahli-ahlinya. Dan mereka sudah punya kajiannya. Nah, sekarang mereka punya konsep doktor.
Kita sekolah dokter. Sekarang pengobatan kudu ka dokter KB. Ya. Standar farmasinya ini. Ya. Nanti berobat yang kayak gitu malah disebut alternatif. Ya. Baheulana ge ieu heula. Sancan ieu teh. Iya, jadi kalau mau disebut alternatif, iya dokter iya alternatif. Saya rencana buka kafe. Kenapa burut? Minum es jambu, minum es jambu kebal. Bisa tuh. Es jambu kebal. Ya, bisa nggak gitu-gitu? Ya mungkin aja. Mungkin ya. Mungkin saja. Gitu. Oke, sekarang gilirannya Kang Asep. Ya. Emang orang Sunda itu aheng itu mewah. Sunda itu kan banyak versi kan. Kurun waktu dari waktu ke waktu seperti yang tadi diceritakan. Mungkin ada perubahan di tengah jalan. Yeah. Emang Sunda itu aheng, istimewa. Dalam bahasa juga Sunda paling banyak maknanya. Contoh. Makan. Coba bahasa Indonesia hiji makan doang. Sunda dahar, lelebo, jablom. Sunda kan? Jatuh. Pantes banyak istilah-istilah. Seperti contoh, kalau di Sunda itu pantrang menyebut yang namanya orang tua. Sakral itu. Maka di Sumedang leluhur kita jarang yang mencantumkan nama asli. Prabu Aji Putih nama aslinya siapa? Nggak tahu lah aku. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, mungkin punya gelar itu dengan keilmuannya. Oke. Pangeran Santri karena ketawaduannya, kesantriannya seperti itu. Ini di sekolah. Bapak Mari amirnya. Orang Suhe gitu. Dulu Sunda itu sangat sakral menyebutkan nama orang tua. Ya. Iya barudak ieu jamaah 1% ya ieu mah. Tara nyebut orang tua teh tara disebut. Diinum ku barudak ieu mah. Ortu. Karena saya juga tahu nama orang tua udah kelas 6. Kemana aja selama itu? Tahu nama. Itu memang dari kecil sampai kelas 6 dititipkan ke Batur. Kelas 6 baru tahu. Oh, gini nama bapak teh iya. Kesimpulan pertemuan malam hari ini, memasuki tahun politik, kita harus sowan ke Kang Asep. Selamat